Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besi. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan loh, kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Oh, biarpun itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya, kursi sudah mulai dipasang sekarang. Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini. Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kaki. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya walah Pak Anies yang terhormat. Setahu aku, laut itu pun bumi. Tadi Bapak bilang air hujan itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Ya laut itu bumi juga. Tolonglah Pak Anies, kata-katanya supaya lebih teliti lagi sebelum bicara. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau. Bravo, lanjut Pak Anies, Presiden 2024 cerdas. Cerdas merangkai kata-kata. Cerdas menjelekkan bangsa sendiri ke negara orang. Cerdas mengibul. Cerdas, ya kan? Cerdas. Saking cerdasnya, bacot kerja. Salam waras.
Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau. Salam perubahan. Sebenarnya itu kalian itu yang sering teriak-teriak salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Yang mau dirubah itu apa loh? Semakin kenceng kalian ngomong salam perubahan, masyarakat semakin takut. Apa yang mau dirubah? Di era Jokowi ini sudah dibangun dengan cara yang benar, diletakkan batu pondasinya untuk dari negara berkembang menuju negara maju. Kalian teriak-teriak salam perubahan, bingung apa yang mau dirubah? Apakah jalan tol itu mau dicat warna-warni seperti warna pelangi gitu, perubahannya apa bagaimana gitu loh? Salam perubahan, nggak jelas apa yang dirubah. Serius saya ini ngomong, semakin kalian kenceng teriak salam perubahan, masyarakat yang puas dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo itu semakin takut, semakin ngeri dengan perubahan. Apa yang mau dirubah nggak jelas. Kan adalah perubahan untuk Indonesia, bukan perubahan. Jadi nggak butuh uban, tapi butuh perubahan. Hah? Ya, yang rasa ubanan aja. Anies menipu orang dengan data palsu dan dengan rasa bangga, pendukungnya. Nah, ini mau nanggapi pidatonya Anies Rashid Baswedan. Nih, kalau ngomong itu sesuaikan dengan fakta nih, ya, ada datanya, tidak asal bacot aja. Ini rakyat sudah menikmati nih. Ini hasilnya Pak Jokowi ya, bukan hasil karyanya SBY ya. Kalau SBY itu enggak ada, zaman SBY pembangunan di desa-desa itu enggak ada, karena uangnya dikorupsi. Nah nih, jangan dibanding-bandingkan nih ya. Makanya rakyat harus pintar memilih calon presiden itu, jangan dari partai yang koruptor ya. Nah, ini ya asli pribumi, jangan orang impor dari Yaman. Rakyat siap mengawal 2024 Pak Anies Presiden. Boleh saja sih, boleh saja, itu hak Anda. Itu hak Anda. Anda berandai-andai nggak apa-apa, bermimpi juga nggak apa-apa. Karena bermimpi itu tidak ada yang melarang. Tapi tolong jangan bawa-bawa atas nama rakyat. Karena saya juga rakyat. Saya juga rakyat jelata sama seperti Anda. Tapi kalau untuk mengawal Anies Presiden di tahun 2024, maaf saja, saya tidak ikut jadi rakyatnya. Buat ente saja dan keluarga ente. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di Pilpres 2024 ini sudah jelas merupakan pertarungan. Walah lele, mulai zaman iko, zaman saiki perubahan sing kok bahas. Perubahan ora iso jelasno, perubahan sing ya apa kowe iku bocah ganteng. Anies iku mediatore golongane kaum-kaum musono lho. Sing Allahu Akbar takbir ngono iku lho, sing khilafah ngono iku lho. Mediasine ngono iku. Arek ganteng lucu. Nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Anies. Aduh, Bapak Anies. Kemarin tentang kata-kata yang bikin mumet itu, sekarang membahas tentang kodok, katak. Ini video jelasnya itu di bawah itu, nanti diklik aja tuh di linknya itu. Itu dia membahas tentang kodok. Yang namanya kodok ditaruh di dalam air yang panas itu langsung ceplak, mati. Nggak mungkin dia mau lompat, orang airnya mendidih, mati langsung. Terus nyambungnya ke kodok sama ke mafia itu tuh apa, Pak? Emblegedes.
Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Mesin produksi kebohongan yang dicetak itu mengerikan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membukakan keajaiban terhadap Anies. Beliau saat ini sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Beliau saat ini sedang berbicara tentang apa yang dia lakukan selama ini atas kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih. Hingga masyarakat tahu. Lihatlah wajah dari Anies dalam mengungkap ini. Itu bukan wajah Anies. Ya, itu bukan wajah Anies. Tapi wajah apa yang ada di dalam jiwa Anies yang menunjukkan bahwa itu jati diri Anies. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160.000 per bulan itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk memiliki tempat itu di kemudian hari. Ketika dia tahu saya membayar 250 rutin dan suatu saat akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal alasan mereka itu menunggak karena tidak ada uang, Mas, bukan ya, karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa karena dia akan memiliki. Di situ faktanya 31 miliar sekarang tunggakan di Rusunawa. Wah, kalau 31 miliar itu kecil dibandingkan dengan jumlah yang ada jadi banyak. akan dihapuskan. Bukan dihapuskan, kecil atau besar penghapusan beda. Karena yang saya baca Anda mengatakan akan dihapuskan. Ini adalah kenyataan bahwa ada penunggakan, artinya ada problem. Tapi begitu orang punya harapan, dia akan kerja keras. Penunggakan itu akan diapakan, Mas Anies? Nanti kita pikirin lah ini. Kita lihat untuk yang pertama, kalau Pak Anies ini capaiannya atau program suksesnya ya, yang mungkin dikenal ada beberapa, tapi saya hanya menyingkatnya saja untuk Anda. Untuk yang pertama, ini ada Taman Maju Bersama. Ini juga capaian yang cukup populer ya pada saat kepemimpinan Pak Anies. Itu pernah Mbak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memparkir air. Lalu juga ada penerangan jalan yang bertambah. Siang-siang lampu jalan menyala guys ya. Pada saat kepemimpinan beliau, lalu juga ada kartu Jakarta Sehat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membagikan 1,7 juta kartu Jakarta Sehat di Puskesmas Desa Jakarta Utara. Lalu ada pengelolaan sampah dan RT juga bisa. Juga pemeliharaan jalan. Salah baca data infrastruktur, tim Anies Baswedan nyalahin media online. Jadi gini, pidato Anies di acara Milad ke-21 PKS soal pembangunan jalan era Pak D. Jokowi versus SBY nuai kontroversi nih. Anies sih bilang pembangunan jalan gratis selama pemerintahan SBY lebih banyak kalau dibandingin pas era Jokowi saat ini. Kritik dari Anies Baswedan dapat serangan balik nih. Bahkan dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menduga kalau Anies salah baca data loh. Sebelumnya sih, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian juga bilang kalau pembangunan jalan era SBY lebih panjang dari zaman Jokowi itu salah interpretasi data BPS. Hedi jelasin bertambahnya jalan kabupaten karena adanya peralihan jalan desa jadi jalan kabupaten. Hedi juga bilang pembangunan jalan nasional sama jalan tol di era Pak D. Jokowi dilakuin secara seimbang kok. Jadi nggak ada yang lebih unggul atau paling digenjot, mau itu dari pembangunan jalan berbayar maupun yang gratis. Gimana nih timnya Pak Anies? Tapi ini ya yang bikin heboh, tim pemenangan Anies Hendri Satrio malah nyalahin media online soal data ini. Katanya sih Anies baca data itu dari salah satu media online yang salah bikin data. Hensat sih malah bilang harusnya pemerintah justru berterima kasih sama Anies gara-gara salah baca ini. Kan pemerintah jadi ngelakuin pengecekan ulang. Aduh ya, mungkin lain kali Pak Anies atau timnya kalau mau bahas soal data nggak cukup satu sumber kali ya biar nggak keliru lagi. Menurut lo gimana Eramennya? Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Bayangkan, membaca data yang sederhana seperti ini saja keliru.
Bayangkan, calon presiden. Kalau kelak benar-benar jadi pemimpin bangsa, membaca data salah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang akan dirugikan? Tentu kita, rakyat ini. Mau curhat bang, saya ngerasa sudah dibohongin karena katanya alat transportasi kaki, jadi motornya saya jual, ternyata sekarang saya yang repot. Aduh, miris sekali hidupmu ini. Jujur ya bang, setelah saya menimbang, memilih, memolah, dan saya merenungi dengan hati nurani saya yang paling dalam, ketika saya mendengar curhatan abang itu membuat hati saya itu termehek-mehek. Jantung saya itu terasa ajol-ajolan gitu loh bang. Jadi gini ya bang, sebenarnya Pak Anies itu tidak membohongi rakyat, tidak membohongi abang. Justru Pak Anies itu sayang sama rakyat, sayang sama kalian. Ketika Pak Anies mengatakan alat transportasi manusia adalah kaki, itu tujuannya, dengerin, jangan senyum-senyum mulu, dengerin. Tujuannya supaya rakyat Indonesia tidak lagi merasakan beban hidup yang sangat luar biasa. Tidak perlu rakyat memikirkan lagi masalah BBM, karena alat transportasi kaki itu tidak lagi menggunakan yang namanya BBM. Jadi ketika Pak Anies mengeluarkan terobosan terbaru alat transportasi kaki, itu sebenarnya atas dasar trik kemanusiaannya Pak Anies terhadap rakyat Indonesia. Karena Pak Anies belajar dari pengalaman Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menjabat menjadi seorang presiden, Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Nah, di situ Pak Jokowi kan sering didemo, Bang. Nah, Pak Anies mengantisipasi. Ketika Pak Anies berkampanye, saya tidak akan menaikkan harga BBM. Lalu Pak Anies menjabat menjadi seorang presiden, lalu Pak Anies menaikkan harga BBM, rakyat Indonesia tidak akan demo. Karena kalau seandainya rakyat Indonesia menggunakan alat transportasi kaki, rakyat Indonesia tidak akan terbebani meskipun harga BBM naik melambung tinggi sekali. Karena alat transportasi kaki tidak lagi membutuhkan yang namanya BBM. Cerdas dikit apa? Kalau melihat pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Pemilu itu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Jadi pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Bukan. Pemilu itu menengok kembali republik ini didirikan untuk tujuan apa. Apakah kita masih ke arah sana? Kami menggoyangkan langit. Mobil BMW anyut, Menggempakan darat. Sumur resapan untuk meresap ban truk, ban bajai, ban mobil. Menggelorakan samudra. Sini baru mantap, bisa buat berenang gratis lagi airnya. Antri di luar. Itu emang parkir air. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan.
Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis. Kita membela yang benar, maju kita membela yang benar, maju kita membela yang benar, maju kita majulah, majulah, menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak. Majulah, majulah, menang. Majulah, 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 majulah. Sekali lagi, majulah, majulah. Ayo, dukung Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk saya, tidak. Memilih calon pemimpin tidak asal pilih, tidak asal comot. Kita harus pandai-pandai memilih calon pemimpin. Salah satunya adalah yang bisa bekerja, tidak banyak teori, tidak banyak janji. Menurut saya, pilihanmu cukup buat kamu saja dan tidak untuk saya. Karena saya sudah punya pilihan lain, salah satunya bukan junjunganmu. Saya punya pilihan sendiri, insya Allah, untuk bangsa Indonesia yang bisa memahami apa di Indonesia.